Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saudara seiman yang dimuliakan Allah. Ada satu hadis yang mungkin di dalam diri kita itu ada perilaku-perilaku yang Rasul sebutkan di dalam hadis tersebut. Redaksi hadis ini adalah sebagai acuan untuk membatasi apakah dalam diri kita ada keenam-enamnya. Jika tidak, maka beruntunglah bahwa kita selalu menjaga amal baik kita agar tidak tergerus dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, beliau bersabda, sittatu asya'a tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang bakal menghapus semua kebaikan-kebaikan kita yang pernah kita rangkai, yang pernah kita usahakan, yang pernah kita amalkan. Apakah 6 perkara tersebut? Kata Rasulullah SAW yang pertama adalah istighalu bi'uyubin nas. Kita selalu sibukkan dengan mencari-cari kekurangan aib orang lain, kesalahan orang lain, kita cari-cari. Dan kita lupa bahwa dirinya begitu masih banyak kekurangan, aib yang mungkin belum sempat dikoreksi. Tetapi orang ini sibuk berkomentar tentang hal-hal yang tidak baik. Kemudian lagi bahkan menambahkan cerita-cerita yang tidak mengenakan. Kesalahan orang dibicarakan. Dan saat itu ketika orang berbicara tentang aib, kekurangan orang lain, boleh jadi kebaikan-kebaikannya menjadi hilang karena perbuatannya. Yang kedua kata Nabi, amal kita akan terhapus dengan sendirinya. Quswatul qulub, hatinya keras. Dia nggak pernah mendengarkan nasihat agama, nggak pernah duduk di majelis ilmu, bertanya kepada ulama, minta solusi, saran kepada gurunya. Apa sebab? Karena dirinya merasa pintar, dirinya merasa tahu, dirinya merasa hebat, hingga tidak perlu lagi. Orang yang tipe seperti ini, tanda-tanda indikasinya adalah orang yang hatinya keras. Nasihat dari berbagai cara sudah didengarnya, tapi tidak digunakannya untuk kebaikannya saja. Dia lupa bahwa kerasnya hati itu telah membuat hidupnya, jalan kehidupannya menjadi tak terarah. Maka orang seperti ini, amalannya, kebaikannya tergerus apa yang telah selama ini dia lakukan. Yang ketiga kata Nabi, indikasi amalan-amalan kita yang baik hilang adalah hubbud dunia. Hubbud dunia dikatakan cinta dunia. Siapa yang tidak ingin dunia? Tetapi dunia itu tidak melalaikan kita jika kita telah mendapatkannya. Justru harta dunia itu boleh jadi kita berikan kepada orang kita sayangi, orang tua kita, saudara kandung kita, kerabat kita, kemudian orang-orang pernah berjasa dengan kita berikan. Orang itu tidak terjerat dalam hubud dunia. Yang dimaksud dengan hubud dunia adalah orang yang lupa daratan, lalai akan semua kewajibannya, asyik dengan dirinya, kehidupannya hedonisme. Dia nggak mau tahu dengan orang tuanya, keadaan saudaranya, kerabatnya, kemudian orang-orang yang pernah berjasa dengan dirinya, dia nggak mau tahu. Itulah ciri hubud dunia. Dia asyik dengan hartanya, dia asyik dengan kesibukannya, hingga dia lupa tujuan Allah menghidupkan dia untuk apa. Dia nggak sempat untuk beribadah sholat, nggak sempat baca Al-Quran, nggak sempat untuk datang langkah kakinya ke majelis ilmu. Itulah ciri hubbud dunia. Orang yang hubbud dunia, amalannya akan tergerus. Semua amal kebaikannya lama-kelamaan hilang karena dia hubbud dunia, asyik dengan dunia. Na'udzubillah.
sahabat saudara seiman yang dimuliakan Allah. Kemudian yang keempat, kata Nabi, wakilatul haya, orang yang amal baiknya tergerus atau hilang sama sekali adalah wakilatul haya, sedikit rasa malunya. Dari mulai kecil sampai usia balik, sampai remaja, dewasa, bahkan hampir masuk ke masa tuanya, kita belum bisa bagaimana cara bacaan sholat dari takbir sampai salam. Kita belum bisa mampu mengenal huruf Al-Quran. Kita nggak mampu membaca Al-Quran. Apa sebab? Karena hilang rasa malu dalam dirinya. Kita nggak bisa bersosialisasi antar sesama. Hablum minan nas kita nggak jaga karena sedikit rasa malu yang ada dalam dirinya. Orang yang sedikit rasa malunya, cara bicaranya, perilakunya, kemudian sikapnya, tidak mencerminkan bahwa dia seorang beriman yang ada rasa malunya. Dan amal-amalannya hilang, hilang begitu saja. Amalan kebaikannya hilang tanpa ada bekasnya. Na'udzubillah. Yang kelima kata Nabi, amal kebaikan akan hilang adalah watulul amal, panjang angan-angan. Dia punya berencana ini itu, dia ingin itu. Bahkan dia berdoa kepada Allah, ya Allah, andaikan engkau berikan aku rizki yang banyak, yang berkah, aku akan menolong saudaraku. Aku akan beribadah kepadamu, ya Allah. Aku akan bersedekah. Ketika Allah beri kesempatan, dikabulkan doanya, banyak rezekinya, dia mulai membatasi kepada saudaranya, kepada orang tuanya, kepada temannya, kepada kerabatnya, dia batasi. Karena dia lupa akan janjinya. Orang yang tulul amal, yang panjang angan-angannya, tanpa ada kecintaan, berharap kepada Allah dengan tulus, maka kata Nabi, amal baiknya akan terhapus tanpa tersisa. Na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir kata Nabi, orang yang hilang amal kebaikannya adalah wa zalimul la yantahi, kezalimannya tiada henti selama hidupnya. Ucapannya mengandung indikasi kezaliman, perilakunya mengandung kezaliman, kebijakannya kalau memang ia pejabat menzalimi semua orang banyak. Kemudian yang dia zalim adalah ibu bapaknya yang mendidiknya, ibu yang mengandungnya. Dia berbuat zalim kepada kedua orang tuanya, na'udzubillah, dan tidak pernah berhenti hatta yamut, sampai ia mati, na'udzubillah min dzalik. Semua tanda-tanda keenam ini adalah tipe orang-orang yang rugi di dunia, mungkin bahkan di alam kubur. Inilah, semoga kita semua tidak ada satupun yang ada dalam diri kita keenam perkara yang tadi Nabi sebutkan. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita bersama dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.